Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil azimi alladzi yahkumu bil haqqi wa yaqdi bil adli wal fadli ahlal fadli wa kataba lahum azimal ajri wal barir rahimi alladzi yahdin nasi ila siratil mustaqimi. Amma ba'd. Sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana umat manusia menanti akan datangnya bulan ini. Bulan yang memberikan keberkahan, bulan yang memberikan ketentraman hati dan jiwa kita semua. Di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik dan menjauhi segala larangannya. Sahabat se-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan yang berkah ini, bulan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Salah satu di antaranya, yang pertama, salat berjamaah. Di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi siapa saja yang selalu melaksanakan salat berjamaah. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama melaksanakan salat berjamaah di mushola, di masjid, dan dimanapun kita berada. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dawama 'alal jama'ati fi ramadana, a'tallahu ta'ala bikulli raqatin madinatun tamla'u min ni'amillahi." Yang artinya, barang siapa yang selalu mengakali salat berjamaah dan memberikan kepada Allah Ta'ala setiap satu rakaatnya, maka kota yang dipenuhi dengan rasa nikmat Allah Ta'ala diberikan kepadanya. Subhanallah. Dan adapun yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi dan melalui perantara rahim ibu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa nikmat, rasa kasih sayang yang luar biasa. Berdasarkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man barra walidayhi fi ramadana yanalu nazrallahi birrahmati wa ana kafilun fil jannati." Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, mendapatkan baginya pandangan dari Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang. Dan kata Rasulullah, kujamin dia di dalam surga. Masya Allah. Adapun yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya membaca Al-Quran setiap waktu dan dimanapun kita berada. Apalagi khususnya di dalam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dan insya Allah memberikan syafaat fi yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ia datang di hari kiamat dengan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Sahabat pencinta dakwah Islamiyah, dalam kisah sejarah, pada suatu hari Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Di sana telah berkumpul para pembesar kaum Quraisy. Tiba-tiba Rasulullah berdiri di tengah-tengah mereka. Para pembesar kaum Quraisy pun terperanjat, terkaget. Mereka tak menduga Rasulullah berani melakukan itu. Hal yang mengejutkannya lagi, Rasulullah membuka mulutnya. Beliau melantunkan surah An-Najm. Hal ini pertama bagi kaum musyrik mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian para pembesar kaum Quraisy pun hanyut di dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Tanpa mereka sadari,
Rasulullah telah sampai pada ayat terakhir, yang mana ayat ini memberikan hati dan jiwa mereka membumbung tinggi ke angkasa luas tak bertepi. Fasjudu lillahi wa'budun. Bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Setelah Rasulullah melantunkan ayat tersebut, Rasulullah kemudian bersujud. Para pembesar kaum Quraisy pun melihat hal seperti itu. Mereka pun ikut bersujud dan mencium tanah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak mampu menahan diri untuk tidak mengikuti bersujud. Dan mereka pun ikut bersujud bersama Rasulullah. Sahabat seiman dan seislam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan, ayo marilah kita sama-sama di dalam bulan Ramadan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan marilah kita sama-sama mengamalkan kebaikan dengan istiqomah dan memperkuat keimanan kita dengan rasa ikhlas dan sabar dalam segi apapun. Karena ikhlas adalah indah ketika hati lakukan apa saja dengan sabar. Jadi ikhlas adalah indah ketika hati melakukan apa saja dengan rasa sabar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan, karena yang benar itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal firaq bil firaq walakinnal firaq bisyauq khut wasafa wa da'ma kadar. Hadanallahu iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.